Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, let's go, kita simak sama-sama. Ya, seperti kalian tahu, Jordi Cruyff menjadi Dirtek Ajax dengan bayaran termahal dalam sejarahnya Ajax. Jadi itu luar biasa. Setahu gue, Jordi Cruyff masih jadi technical advisor di timnas kita. Iya, betul. Dan karena dia menjadi Dirtek, dia datangkan Maarten Paes. Ya, betul sekali, kiper kita Maarten Paes yang di Dallas FC itu pindah ke Ajax hari Rabu. Maarten akan mendarat di Amsterdam, medical check up. Kalau oke, weekend ini tanda tangan untuk kontrak 3,5 tahun. Di usia 27 tahun sekarang Maarten Paes ini ya kesempatan luar biasa untuk dia dan juga untuk timnas kita. Semoga dia sering bermain dan bisa menjadi lebih bagus lagi. Kalau saya sih yakin Maarten Paes akan dapat tempat utama di Ajax Amsterdam. Kenapa alasannya? Karena kiper mereka yang dipinjamkan dari Liverpool itu akan segera kembali dan habis sudah dia punya masa peminjaman. Kemudian kiper mereka yang satunya lagi itu sudah tua dan secara usia sudah tidak kompetitif lagi bermain di Eredivisie. Dan kabarnya akan segera pindah klub juga. Dan ya ada dua kiper mudanya Ajax tapi belum cukup berpengalaman. Makanya saya sangat yakin sekali Maarten Paes akan dapat tempat utama di Ajax Amsterdam sebagai kiper utamanya Ajax. Ya, semogalah dia dapat tempat utama di sana. Karena ini sebenarnya satu kemajuan untuk Maarten Paes dan ya ini sangat-sangat berguna sekali untuk timnas Indonesia juga sebenarnya. Karena punya jam terbang yang tinggi, menit bermain yang banyak dan seharusnya sebagai fans timnas Indonesia kita bersyukur sekali kita punya kiper-kiper yang luar biasa. Ada Maarten Paes yang sekarang ada di FC Dallas dan sebentar lagi akan ke Ajax Amsterdam, dan kita punya Emil Odero yang sekarang bermain di Serie A bersama Cremonense. Ini sangat luar biasa dan mungkin hanya kita di Asia Tenggara, Indonesia yang punya pemain-pemain itu bermain di level Eropa. Ya tidak ada yang sama seperti kita. Itu yang harus kita bangga, kita senang, kita dukung. Karena ya kembali lagi, yang mereka bawa di sana itu bukan hanya sekedar nama pribadi mereka, tetapi merah putih Indonesia. Keren bro. Mind blowing guys ya. Untuk Maarten Paes guys ya, penjaga gol terbaik untuk timnas Indonesia guys ya. Ya, penjaga gol terbaik bakal ke klub gergasi Belanda guys ya, AFC Ajax guys ya. Wih, lain macam guys ya. Tahu cakap guys ya, Maarten Paes ni dia kena pergi Liga Eropah guys. Lain kalau cakap dia pergi bro. Liga Eropah is the best chance untuk main di peringkat yang tertinggi. Yes. Lagi-lagi AFC Ajax ni main dekat UEFA Champions League. Ui, Keren kan? Macam guys ya. Respect lah Maarten Paes. Kalau tengok lah kan Maarten Paes ni memang dia memang sesuai lah main Liga Belanda. Lagi-lagi dia ni pun ada pengalaman main kelakar di Belanda. Dan aku harap ini akan jadi satu semangat lah untuk goalkeeper seluruh Indonesia supaya dapat jadi macam mana Maarten Paes ni. Wih, main dekat AFC, UEFA Champions League kot AFC Ajax ni. Kalau Maarten Paes jadi kiper utama, dia mungkin akan menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Maksud saya itu yang statusnya sudah WNI, sudah ada merah putihnya. Oke, mungkin pernah ada Kevin Dix, oke, tapi waktu itu Kevin Dix belum resmi menjadi WNI, oke. Dan sekarang kalau Maarten Paes bermain dengan Ajax, kemudian dia jadi kiper utama di sana, tidak menutup kemungkinan dia satu-satunya orang Indonesia yang pernah bermain di Liga Champions. Walaupun posisi Ajax sekarang itu ada di posisi paling bawah ya untuk klasemen Liga Champions. Tapi kalau mau lihat sejarahnya, saya pikir Maarten Paes sudah benar pulang kembali ke Belanda dengan Ajax Amsterdam. Karena klub ini punya sejarah yang panjang, pernah juga juara
UFC Champions League, UFC UCL maksudnya. Pernah juara UCL juga, banyak melahirkan legenda-legenda yang luar biasa yang sekarang banyak mungkin kita kenal seperti Zlatan Ibrahimovic, kemudian Jordi Cruyff dan yang lain-lain. Jadi saya pikir keren lah kita punya pemain satu ini gabung dengan Ajax Amsterdam. Semoga sukses lah di Belanda. Maarten Paes, here we go ke Ajax Amsterdam. Maarten Paes dikabarkan sepakat bergabung dengan klub besar Belanda Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim dingin 2026. Transfer ini diumumkan oleh jurnalis Fabrizio Romano dengan kesepakatan permanen antara Ajax dan FC Dallas dengan kontrak yang dilaporkan berlaku sampai Juni 2029. Di usia 27 tahun, Paes sudah memiliki pengalaman matang. Sebelumnya, ia memperkuat NEC Nijmegen, FC Utrecht, dan FC Dallas, mencatat 128 penampilan dan 25 clean sheet di MLS. Ngeri. Kini, ia menatap peluang baru di Eredivisie, salah satu liga top Belanda, dan mungkin tampil di kompetisi Eropa. Tentu saja informasi tersebut jadi hal yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia itu sendiri. Good luck! Ya, kita sebenarnya kaget juga karena pagi-pagi bangun sudah ada pengumuman, ada announcement, postingan dari Fabrizio Romano, salah satu jurnalis sepak bola ternama lah, dan beritanya dia selalu A1 dan hampir pasti itu akan terjadi kalau dia sudah here we go. Walaupun belum ada kata-kata here we go ya, tetapi sudah ada kesepakatan dan Maarten Paes satu langkah lagi akan bermain di Eredivisie. Good luck lah untuk Mas Kulu-Kulu ini, saudara-saudara. Wilujeng Sumping Maarten Paes. Alamak, tak malu ke Boboto yang ngomong begitu. Bukan ke Persib, tapi Maarten Paes bakalan gabung Ajax Amsterdam. Kiper timnas Indonesia ini bakal ninggalin FC Dallas dan pindah ke raksasa Eredivisie. Menurut laporan Fabrizio Romano, transfer permanen sudah deal. Kontrak sampai Juni 2029. Permanen, Tes medis tinggal nunggu waktu. Kok bisa-bisanya kemarin ada rumor Maarten Paes bakalan gabung ke Liga Kangkung. Buat kalian yang mau nonton semua pertandingan seru, bisa cek profil gua. Ini contoh transfer naturalisasi yang sehat, naik level, main di liga top Eropa. Ya, Bukan betul. ditarik balik ke liga lokal cuma buat naikin ranking. Ya, betul. Tapi heran juga sih, siapa sih kemarin yang buat rumornya, isunya bahwa Maarten Paes akan ke Persib Bandung itu? Wih, rame itu. Sangat-sangat rame, katanya ada Joy Pelupesi juga akan ke Persib Bandung dan itu rame sekali. Tapi akhirnya dibantah langsung sama Maarten Paes. Maarten Paes bilang dia resah, dia tidak tahu sebenarnya ada kabar seperti itu. Tiba-tiba saja banyak yang menyebutkan Maarten Paes akan ke Persib Bandung. Dan ya sebenarnya kita kalau mau dilihat sejujurnya ya, kenapa sih Maarten Paes harus ke Liga 1? Apa sih begitu kan yang ada di Liga 1 sehingga Maarten Paes mau ke Liga 1? Dan ternyata rumor itu tidak benar. Dan kalian tahulah siapa yang buat, pasti orang-orang kita juga. Dan yang mengejutkan kita semua ya itu dia ke Ajax Amsterdam dan bukan ke Persib Bandung, dan itu yang keren sih. Ya kita juga sebenarnya bukan hanya soal bangga dengan Maarten Paes, tapi bingung juga sih sebenarnya. Bingung dalam hal kenapa sih pemain-pemain kita yang lain dalam kategori usia masih muda itu memilih Liga 1 gitu kan. Apakah karena uangnya atau karena benar-benar pemilihan karirnya sebagai pesepak bola profesional datang ke Indonesia gitu. Tapi tidak masalah, kita jangan pusingkan soal itu. Yang terpenting sekarang pemain-pemain kita itu fit, oke. Dan mungkin satu ya yang cedera, Kevin Dix cedera kepala kalau saya tidak salah. Dan kemarin tidak main waktu Borussia Mönchengladbach itu kalah dari Stuttgart itu di lanjutan Liga Jerman itu. Dan ya semoga semua sehat, Kevin Dix juga kembali pulih sehat. Bulan Maret kita lihat pemain-pemain mewah kita bermain lagi. Wah, sangat-sangat dinantikan itu. Wah, keren sekali saudara-saudara. Sangat Pasca keren. Maarten Paes gabung Ajax, Doi bisa jadi pemain Indonesia pertama di Liga Champions. Nah. Kini, mata pecinta sepak bola tanah air tertuju pada perjalanan darah Kediri tersebut. Sebelumnya ada nama Kevin Dix yang tercatat tampil dalam 17 laga di Liga Champions. Tapi ketika itu Doi belum resmi jadi WNI loh ya. Alhasil, rekor pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi elit itu kini terbuka lebar untuk Maarten Paes. Tapi tugas berat langsung menanti Doi setibanya di Johan Cruyff Arena. Ajax sedang dalam kondisi kritis di papan klasemen Liga Champions dengan duduk di peringkat ke-32. Praktis, mereka hanya menyisakan satu laga hidup mati melawan wakil Yunani Olympiakos pada 28 Januari ini. Kemenangan menjadi harga mati jika Ajax ingin lolos ke babak playoff 16 besar. Saat ini mereka terpaut 2 poin dari batas aman di peringkat 24.
Ya semoga Martin Paes bisa starter dan Ajax bisa menang dan kita bisa lihat Ajax bermain di playoff 16 besar dan Martin Paes terus tampil di Liga Champions. Woi, kalau sampai seperti itu keren sih. Keren, sumpah itu kita bangga sih kalau ada Martin Paes di sana dan Martin Paes jadi satu-satunya WNI, bro, WNI yang bermain di Liga Champions. Kalau dulu siapa sih yang berpikir gitu kan dulu ada orang Indonesia merah putih yang akan bermain di Liga Champions, UEFA Champions League, kemudian Europa League? Tidak ada, bro. Sekarang kita bersyukur ada pemain-pemain kita yang bermain di Champions League, UEFA League, UEFA Europa League. Kita bangga sebenarnya karena ada nama-nama mereka di sana seperti Dean James, ya kan, itu keren lah. Dan saya rasa kita semua sebagai supporter timnas sangat-sangat mendukung lah, sangat-sangat mendukung. Berpeluang tampil di Liga Champions Eropa, Martin Paes memilih meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke benua Eropa untuk bergabung dengan raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Di saat banyak pemain naturalisasi mengambil langkah bermain di Liga Indonesia, Paes justru memilih jalur yang berbeda. Kiper timnas Indonesia ini mengambil keputusan besar dengan meninggalkan FC Dallas dan menerima tantangan bermain di level tertinggi Eredivisie bersama Ajax. Perpindahan ini bukan sekedar rumor. Jurnalis ternama Fabrizio Romano melaporkan langsung bahwa Martin Paes akan merapat ke Ajax pada bulan ini dengan status transfer permanen dan kontrak hingga 2029. Bergabungnya Paes dengan Ajax tidak hanya menambah daftar pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, tetapi juga membuka peluang besar baginya untuk tampil di kompetisi elit antar klub Eropa Liga Champions. Ini keren. Dan sebenarnya ini berat sekali pemilihan kipernya gitu. Si John Hertman ini bingung sebenarnya. Siapa sih yang akan dipilih jadi starter nantinya? Apakah Emil Audero yang bermain di Serie A dengan Cremonese atau Martin Paes yang bermain dengan Ajax Amsterdam dan bermain di Liga Champions? Bingung dia. Tapi sebenarnya itulah kerennya kita, saudara-saudara, teman-teman. Kenapa? Karena kita punya pemain-pemain itu banyak yang berkarir di Eropa. Dan ini kita bangga sebenarnya. Sangat-sangat bangga ada pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Semoga sih makin banyak lah pemain-pemain kita timnas yang bermain di Eropa itu. Ya, harapan kita seperti itulah. Jangan dulu ke Indonesia. Nantilah kalau sudah tua baru ke Indonesia. Kabar gokil dari Eropa. Martin Paes, kiper timnas Indonesia, dikabarkan bakal gabung ke Ajax Amsterdam. Paes siap meninggalkan FC Dallas di MLS dan kembali bermain di Eropa. Here we go. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan sudah tercapai. Tinggal tes medis, lalu tanda tangan kontrak sampai tahun 2029. Artinya apa? Artinya Ajax percaya penuh kepada Paes. Bukan cuma untuk cadangan, tapi untuk rencana jangka panjang. Dari jaga gawang timnas Indonesia, sekarang jaga gawang klub besar Belanda. Bangga. Itu yang penting, bangga kita. Betul bangga, itu yang penting. Dari kiper Indonesia ke klub besar, klub bersejarah. Oh, ngeri. Sebenarnya ini bukan kebetulan karena di Ajax Amsterdam juga ada si Jordi Cruyff ya. Jordi Cruyff dia itu bukan hanya sekedar dirtek di Ajax, tapi dia juga punya jabatan di PSSI khususnya untuk timnas sebagai Director Advisor kalau saya tidak salah ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Dan ya dengan adanya Jordi Cruyff di sana maka membuka peluang pemain Indonesia bisa berkarir di Eropa khususnya seperti Martin Paes ini. Dan ya itu ya menurut saya salah satu koneksi yang sangat bagus dan ya membuka peluang pemain-pemain yang lain juga untuk berkarir di Eropa. Tidak menutup kemungkinan ada pemain-pemain Indonesia yang levelnya level timnas itu bisa berkarir di Eredivisie juga. Ya tidak menutup kemungkinan, bro. Karena orang-orang Belanda ini mereka bekerja juga untuk sepak bola Indonesia. Bukan tidak mungkin mereka mau sepak bola Indonesia maju, maka pemain-pemain ini di trial ke sana atau bermain di Liga Belanda kan kita tidak tahu. Tapi kita harap memang pemain-pemain kita itu banyak yang berkarir di luar. Kenapa? Karena secara profesionalisme liganya itu lebih bagus di luar daripada di Indonesia. Dan itu perlu diakui bahwa Liga 1 dibandingkan dengan liga-liga luar tidak ada apa-apanya. Oke? Dan ya bukan berarti Liga 1 tidak bagus, tapi kalau mau dibandingkan dengan liga-liga di luar,
ya Liga 1 pasti tertinggal lah, istilahnya seperti itu. Tapi ya kita dukung saja siapapun pemainnya, bermain di mana saja kita tetap dukung gitu kan. Tapi semakin banyak yang bermain di luar dan menjadi starter dapat main bermain, itu lebih bagus lagi. Oke? Dan ya bermain di dalam negeri juga tidak masalah sebenarnya kan. Intinya dapat menit bermain dan ya bisa bagus ketika dipanggil ke timnas kan. Itu kan harapannya kita semua gitu. Tapi ya seperti saya bilang tadi, siapapun mereka, dimanapun mereka bermain, kita tetap dukung. Kita pasti dukung. Dan ya semoga sukses lah untuk Martin Paes kali ini, yang benar-benar ya buat kita kaget dan juga sekaligus kita senang. Ada kemajuan lah pemain-pemain kita dari MLS ke era divisi, keren lah. Dan ya semoga berhasil di sana dan ya kembali ke timnas semakin gacor. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita, khususnya Martin Paes yang kembali ke era divisi. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you bro.